Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Masjid Al-Falah Muhammad Toha Kota Cirebon yang dimuliakan Allah. Hari ini kita menyaksikan saudara-saudara kita yang terpanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Patutlah kita syukuri bahwa insya Allah kita pun akan menyusul dalam perjalanannya memenuhi panggilan Allah. Sehingga rasa syukur ini marilah kita pada kesempatan Jumat hari ini kita meningkatkan kualitas iman menuju ke arah takwa. Karena kesempurnaan seorang muslim adalah satu kebahagiaan di mana menunaikan ibadah haji, berkunjung ke tanah suci, mengingat kembali apa yang telah diperjuangkan, yang dicontohkan oleh ayahanda kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail, yang kemudian dijadikan ritual rukun Islam yang kelima untuk menambah wawasan keislaman kita, bahkan pergaulan tingkat dunia. Kalau Idul Fitri mungkin hanya sekup regional, tapi Idul Adha bagi saudara kita yang terpanggil ke sana menjadi satu bagian daripada bagaimana berkumpulnya umat manusia sedunia. Ini merupakan satu hal yang luar biasa di mana ayahanda Nabi Ibrahim kita yang telah teruji dan menjadi sosok pemimpin dunia. Wajar kalau kita ke sana bernostalgia bagaimana memandang Ka'bah, tawaf, sa'i dan seterusnya adalah bagian daripada perjalanan pengabdian dakwah Nabi Ibrahim beserta istrinya, beserta anaknya Nabi Ismail. Luar biasa. Oleh karena itu, wajar kalau kita mengidolakan Nabi Ibrahim sebagai sosok manusia yang harus kita teladani, yang kemudian diwariskan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Ketika Allah telah menguji Nabi Ibrahim berbagai macam ujian dan lain sebagainya, maka layak Nabi Ibrahim diangkat menjadi pemimpin umat manusia sedunia. Ja'iluka linnasi imama.
dijadikan pemimpin imam manusia. Oleh karena itu, mari kita lihat sosok Nabi Ibrahim yang patut kita pelajari. Sehingga ketika kita mengidolakan, mencari teman, bahkan mencari pemimpin, kira-kira ada tidak pemimpin kita, teman kita yang kita anggap sebagai teman akrab dan sebagainya yang kita idolakan itu ada mirip seperti perjuangan Nabi Ibrahim, bahkan juga bisa mencontoh keteladanan Nabi Muhammad. Jamaah sekalian, Nabi Ibrahim memang ditugaskan untuk mengesahkan Allah, tauhid, mengajarkan Islam, untuk meninggalkan kemusyrikan, penyembahan berhala dan sebagainya. Tentunya ini satu misi yang luar biasa. Sehingga ayahandanya sendiri diajak berdialog. Kenapa ayah menyembah patung? Bahkan penguasa yang zalim, yang memang harus diajak bicara, dialog, adu otak. Namrud merasa dirinya seperti Tuhan dengan kecerdasannya. Makanya di sini pemimpin harus cerdas. Kalau nggak cerdas ya jangan jadi pemimpin. Nanti diejek sama anak-anak SMA yang pintar-pintar, diajak ngobrol nggak bisa, diajak dialog nggak bisa, pelangap ya. Makanya kita lihat tipe Nabi Ibrahim adalah tipe remaja yang cerdas, yang sehingga wajar ketika dewasa dijadikan pemimpin. Hai Namrud, engkau merasa hebat seperti Tuhan. Coba Allah menerbitkan matahari dari timur dan tenggelam ke arah barat. Silakan Anda, hai Namrud, terbitkan matahari dari barat. Kebalikan daripada kemahakuasaan Allah. Apakah Namrud akan ngomong, hai Ibrahim, tidak layak aku harus membuktikan matahari terbit dari barat. Saya akan membuktikannya nanti di depan pengadilan misalnya. Gak seperti itu Namrud. Ngaku dia tidak bisa, ngaku tidak punya kemampuan. Namrud diam, gak bisa menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim. Cerdas Nabi Ibrahim. Sehingga layak beliau juga ketika mendidik anaknya Nabi Ismail. Luar biasa. Satu kehebatan, keberhasilan, sehingga dengan bantuan ibundanya ya, Siti Hajar mampu membesarkan Nabi Ismail dengan kemandiriannya. Terbukti ketika Sa'i, ibunda Siti Hajar mencari air ketika Ananda Ismail kecil, menangis kehausan, lari ke sofa, balik lagi ke Marwah 7 kali untuk mencari air. Dilihatnya di sana seolah-olah ada air, karena sinar matahari ada kilauan kayak seperti air. Fata Morgana, lari ke sofa, balik lagi ke Marwah. Satu gambaran di mana Nabi Ismail dengan hentakan kakinya memancarkan sumber air Zam-Zam. Di sini luar biasa. Berarti sang anak tidak ketergantungan kepada ayahandanya atau ibundanya. Dia mampu mandiri, bahkan berkarya dengan kakinya, dengan kemampuannya. Dia bisa memancarkan air sebagai lambang kehidupan. Artinya anak bisa berupaya ya dengan kemandiriannya. Kalau zaman sekarang bisa berbisnis tanpa bantuan ayahanda dan ibundanya. Kalau zaman sekarang baru 2-3 tahun jual gorengan, baru 2 tahun jadi ya penggepul rongsok, langsung jadi pengusaha besar, modalnya miliaran. Dari mana? Ya. Nah, disitulah
Satu kehebatan contoh yang harus kita teladani, ya sebagai ayah kita harus meniru Nabi Ibrahim, sebagai ibu istri kita tiru Siti Hajar, dan sebagai anak-anak kita harus bisa meniru seperti Nabi Ismail. Ini satu contoh yang luar biasa. Satu contoh bahwa regenerasi dari seorang ayah ke anaknya, regenerasi dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Siapakah yang layak untuk dipilih menjadi pemimpin bangsa, pemimpin umat? Kalau di antara umatnya nggak ada, anaknya punya kemampuan lebih hebat daripada rakyatnya yang lain, kenapa tidak? Seperti Nabi Ismail. Tapi kalau masih banyak orang-orang pintar, sarjana dan sebagainya kemudian mengusulkan anaknya sendiri yang tidak punya kemampuan, misalkan kira-kira bagaimana pandangan masyarakat pada umumnya, terutama para cendekiawan, para ilmuwan yang akan dipimpin oleh pemimpin yang belum berpengalaman. Ini contoh. Oleh karena itu sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, satu percontohan yang luar biasa. Al-Quran memberi contoh. Kitanya mau tidak mengikuti Al-Quran, jelas dan gamblang. Selanjutnya, bagaimana Nabi Ibrahim memiliki kecerdasan yang hebat, tapi masih belum yakin. Padahal Allah sudah mengangkatnya jadi pemimpin, tapi masih minta bukti keilmian, data dan fakta yang jelas supaya dia mantap, tambah mantap, bukan saja akal pikirannya, tapi hatinya akan lebih hebat. Dalam sebuah dialog antara Allah dan Nabi Ibrahim, Al-Baqarah surat kedua ayat 260. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Sampai sini ayat menyatakan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah yang sudah diyakini benar-benar, yang sudah beriman, tapi masih belum yakin. Ya Allah, bagaimana Engkau bisa menghidupkan orang mati? Apa jawab Allah? Qala walam tu'min, kau belum yakin, kau belum imannya belum mantap? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tidak begitu ya Allah, aku pengen lebih yakin lagi, pengen buktikan Engkau ini adalah Maha Kuasa, bisa menghidupkan orang mati. Mana buktinya? Tunjukkan kepada saya. Ada dialog. Kalau misalkan ini dialog antara pemimpin dan rakyat, hebat. Ini dialog antara sang penguasa jagat raya dengan utusannya, dengan nabinya, dengan rasulnya. Apa selanjutnya Allah menyatakan? Qala fahud arba'atan minat thair fasurhunna ilai. Hai Nabi Ibrahim, ambil 4 ekor burung, cincang, bunuh. Berarti mati kan? Fasurhunna ilai, bunuh, cincang. Summa ja'al ala kulli jabalin min hunna juz'an sumad uhunna yakti naga sa'yan. Luar biasa. Kalau sudah dicincang-cincang, kamu taruh di atas 4 bukit. Kalau sekarang mungkin barat, timur, selatan, utara. Yang sudah cincang-cincang itu taruh di atas bukit.
kemudian kamu panggil sumad'uhunna ya'tiyanaka sa'yan. Ya'tinaka sa'yan. Dia akan datang kepadamu dengan berlari sa'yan, sa'i. Tapi kalau burung kan nggak mungkin lari, terbang. Jadi terjemahannya ya sa'yan ya seperti sa'i ya, berlari tapi akan segera, datang segera. Lari kan cepat berarti segera. Kalau burung terbang. Wis dipateni udah dicincang-cincang, burung itu kemudian terbang ya, mendekati Nabi Ibrahim. Baru yakin. Wa'lam anallaha azizun hakim. Ketahuilah, maha perkasa Allah, luar biasa, maha bijaksana. Maha bijaksana ketika hambanya minta bukti kebenaran akan kekuasaannya. Nih buktinya, tunjukkan. Jangan sampai seperti hansip sis kami jam 1 jam 2 malam ada warga luar kota datang mau cari saudaranya ke Pergok Hansip. Mau kemana Pak? Mau menemui saudara saya di daerah sini, saya lupa. Oh Bapak orang asing sini ya, tunjukkan KTP-mu. Apa jawab tamu orang asing tadi? Apa haknya kamu mau menunjukkan KTP saya? Saya mau menunjukkan KTP-nya kalau sama komandan Anda. Anda kan bukan komandan. Misalkan seperti itu, nah, tunjukkan saja KTP-nya. Atau seorang pengelana keluar kota, sepasang mau nginap di hotel. Kata front office-nya ditanya, Bapak Ibu KTP-nya mana? Waduh ketinggalan. Ya sudah kalau gitu surat nikahnya bawa tidak? Apa kata tamu yang akan nginap? Anda nanyain surat nikah buat apa? Saya ini suami istri. Bukan begitu Pak Bu. Di sini hotel terhormat, tidak menerima tamu yang sembarangan. Jangan-jangan akan berbuat macam-macam. Maka tunjukkan kartu nikahmu. Karena kebetulan juga dia sering keluar kota, KTP-nya ketinggalan, tapi surat nikahnya ada. Tunjukkan. Maaf Mas, ini KTP surat nikah saya. Dilihat wajahnya sama. Mangga Bu Pak, silakan masuk. Selesai. Ini satu peristiwa yang memang telah diabadikan sama Allah. Betapa Allah pun membuktikan bahwa beliau pun Allah pun yang maksudnya Allah. Kalau beliau kan orang. Maksudnya Allah ya membuktikan kebenaran kekuasaannya kepada hamba. Nih buktinya saya tunjukkan kepada Anda wahai Ibrahim. Inilah satu perjalanan hidup yang pasti dialami oleh siapapun, oleh orang-orang ya. Orang-orang di mana saja berada pasti akan menemuinya persis sama. Ya, di dalam Al-Qur'an dijelaskan. Jadi kalau kita beriman, kita belajar di dalam peristiwa apapun yang terjadi di dalam Al-Qur'an, insya Allah ya kita akan tenang, tentram, nyaman, gak akan gaduh. Inilah akibat kita ini gak mengimani Al-Quran. Ketika diperintahkan, wahai para pembesar-pembesar, para penguasa yang hidup mewah, taatlah kepada Allah. Mereka fafasaku fiha, mereka fasik kepada Allah, durhaka kepada Allah, maka Allah akan azab ya, dengan azab yang sehancur-hancurnya akibat puasa mereka yang hidup mewah, durhaka kepada Allah. Tambah lagi mereka yang pendusta-pendusta, tidak meyakini kebenaran wahyu Al-Quran, petunjuk Allah. Mereka pun sedikit demi sedikit akan dihancurkan tanpa terasa menuju kepada kehancuran sedikit demi sedikit. Termasuk mungkin juga gerombolan-gerombolannya para pendukung-pendukungnya. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka para pendusta-pendusta itu berdusta kepada Allah dengan ayat-ayat, dengan wahyunya, maka akan dihancurkan, disungsangkan sedikit demi sedikit. Nggak terasa.
Dulu memang berkuasa, akhirnya pelan-pelan akan jatuh sengsara akibat kebijakan, perilaku, perbuatannya yang mungkin durhaka kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita berupaya senantiasa bertobat kepada Allah, minta maaf, menuju kepada ampunan Allah. Dengan melaksanakan ketaatan kita dengan sholat, insya Allah dengan sholat Allah akan mengampuni dosa kita. Dengan haji juga Allah akan mengampuni dosa kita. Dengan puasa Allah mengampuni dosa kita. Jadi ampunan Allah itu banyak. Ya, dengan sholat, Robik firli warhamni, ya Allah ampunikan kami, maafkan segala kesalahan kami, kasihani kami. Kemudian dengan puasa maka akan menjadikan orang yang terampuni segala dosa-dosanya. Bahkan dengan haji mabrur, maka dosanya diampuni luar biasa. Mudah-mudahan kita mencapai satu kesadaran untuk senantiasa bertobat dan memohon ampun kepada Allah agar hati kita tetap lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.